Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 14, right? Latihan 14 di TOEFL-nya Baron yang bagian listening ya guys ya. Di 14 ini ada conversation, campus, personal, students. Berarti percakapan panjang antara personel ataupun mahasiswa di kampus ya. Oke, teman-teman yang belum dapat materi yang sebelum-sebelumnya, cek aja di playlist ya. Udah saya kasih 1 sampai 13-nya ya. Oke. Nanti ada 2 percakapan guys ya, 2 audio, masing-masing audio untuk ini 5 soal aja. 5 soal aja. Nah, teman-teman coba ini dulu ya, kerjain dulu pembahasannya nanti setelah ini. Setelah kalian kerjain ya. Siapkan dulu kertas sama pulpen, tulis angka 1 sampai 5 2 kali, 1 sampai 5 untuk conversation 1 sampai 5, conversation 2 1 sampai 5 gitu. Kerjain dulu soalnya ya, listeningnya. Abis ini saya stylein, setelahnya baru kita bahas bareng-bareng. Oke? Siapin kertas dulu. Oke, ready? 3, 2, 1 and go. Exercise 14. Conversation 1. Listen to part of a conversation between a student and a secretary on campus. Hello, Mrs. Kelly. I'd like to pick up my test, please. Sure. Whose class are you in? Dr. Purcell's math class. And your name? My last name is Raleigh. Raleigh. That's right, Jim Raleigh. Here it is. Thank you. And Terry Young's test, too, please. Oh, I'm sorry. I can't let you take someone else's test. He's sick and he can't come in to get it. He's my roommate. I understand, but the Privacy Act won't permit it. Really? Maybe you could call him. Not even then. I can only give a test to the student whose name appears on it. I can't even give it to a family member. That's weird. I think so too, frankly. But that's the law. Okay. I'll tell Terry. Thanks anyway. You're welcome. Tell him I'll just keep his test here until he feels better and can come in for it himself. Okay, I'll do that. Have a nice day, Jim. You too, Mrs. Kelly. Number 1. What do the speakers mainly discuss? Two. Why can't the woman give Terry Young's test to the man? Three. What is the man's last name? Four. How does the woman feel about the policy? Five. What will the man most probably do? Conversation 2. Listen to part of a conversation between a student and an advisor on campus. I usually advise first-year engineering students to take mathematics, chemistry, and an introductory engineering course the first quarter. Oh, that's only 3 classes. Yes, but I'm sure that you'll be busy. They're all 5-hour courses, and you'll have to meet each class every day. The chemistry course has an additional 2-hour laboratory. So that would be 17 hours of class a week. That's right. Okay. Which mathematics course do you think I should take? Have you taken very much math in high school? 4 years. I had algebra, geometry, trigonometry. Good. Then I suggest that you take the math placement test. It's offered this Friday at 9 o'clock in the morning in Tower Auditorium. Do I need anything to be admitted? I mean, a permission slip? No, just identification. A driver's license will be fine. Do I take a chemistry test, too? No. Chemistry 100 is designed for students who have never taken a chemistry course, and Chemistry 200 is for students who have had chemistry in high school.
I've had 2 courses. Then you should take Chemistry 200, Orientation to Engineering, and either Mathematics 130 or 135, depending on the results of your placement test. Come back Friday afternoon. I should have your score on the test by then, and we can finish getting you registered. Number 1. What is the purpose of this conversation? Two. How many classes does the woman advise the man to take? Three. What does the man need to be admitted to the examination? Four. What does the woman suggest? Five. What do we know about the student? Oke, gimana guys? Alright, oke, kita mulai pembahasannya ya. Tadi naratornya nanya gini di conversation 1 ya. Listen to part of a conversation between the students and the secretary on campus. Dengarkan percakapan antara mahasiswa dan sekretaris di kampus ya. Si cowoknya, kayaknya si cowoknya ini ya, si mahasiswanya ya. Yang ceweknya sekretaris kampus. Oke, si cowoknya mahasiswa gini, ngomong gini dia. Hello Mrs. Kelly, I'd like to pick up my test please. Halo Bu Kelly, saya mau ngambil tes saya dong ya, please tolong ya. Si ceweknya jawab, si sekretarisnya, sekretaris kampus, sure, whose class are you in? Kamu kelasnya siapa gitu ya. Terus si cowok jawab, Dr. Purcell's math class, kelas matematikanya Dr. Purcell. And your name? Si ceweknya nanya, and your name? Namamu siapa? Si cowoknya jawab, si mahasiswa jawab, my last name is Raleigh. R-A-L-E-I-G-H ya, R-A-L-E-I-G-H ya. Nama saya Raleigh gitu tulisannya gitu ya. Si sekretaris bilang gini, that's right, Jim Raleigh, here it is. Oke, bener. Oke, Jim Raleigh, ini ya tesnya ya. Terus dikasih kertas gitu ya dia ya. Tesnya. Terus si mahasiswa, si cowok bilang gini, thank you, and Terry Young's test too please. Dan juga ini punyanya Terry Young, ujiannya Terry Young juga dong, please gitu, tolong. Si ceweknya jawab gini, oh I'm sorry, I can't let you take someone else test. Maaf, saya nggak bisa ngambilin kamu atau nggak bisa ngasih kamu ini ya, tesnya orang lain, nggak boleh, harus diambil sendiri lah intinya gitu ya. Si cowoknya jawab, he is sick, dia tuh sakit, and he can't come in to get it, he's my roommate. Dia tuh lagi sakit, nggak bisa ngambil kesini, dia tuh ini kok teman kamar saya kok gitu. Si ceweknya jawab, I understand, saya paham, but the Privacy Act won't permit it. Tapi kayak peraturannya, peraturan privasinya tidak mengizinkan ya. Peraturannya nggak mengizinkan lah intinya gitu ya. Si cowoknya jawab, really? Maybe you could call him. Beneran nggak sih? Mungkin kamu bisa telepon dia, maksudnya telepon aja kalau nggak percaya, telepon dia tuh lagi sakit, dia tuh teman kamar saya, telepon aja kalau nggak percaya gitu, maksudnya suruh nelpon gitu ya. Si ceweknya atau si sekretaris jawab gini, not even then, nggak bisa, I can only give a test to the student whose name appears on it. Saya itu hanya bisa memberikan tesnya ke murid-murid yang namanya ada di sini, jadi harus diambil langsung gitu guys ya. I can't even give it to a family member. Bahkan saya itu nggak bisa ngasih ke anggota keluarga pun nggak boleh gitu ya. Harus benar-benar diambil sendiri. Terus si cowoknya, si mahasiswa jawab gini, that's weird, itu aneh. Terus si ceweknya ngomong lagi, cewek, I think so too frankly, but that's the law. Saya pikir juga begitu, frankly itu ini guys, terus terang ya. Saya pikir juga begitu, terus terang, but that's the law. Itu hukumnya atau itu udah peraturannya gitu ya. Si cowoknya jawab, okay, I'll tell Terry, thanks anyway. Ya udah, nanti saya kasih tahu ke Terry, makasih ya gitu ya intinya. Si ceweknya jawab, you're welcome,
sama-sama gitu ya. Tell him I'll just keep his test here until he feels better and can come in for it himself ya. Bilang aja ke dia tesnya ada di sini, saya jagain ya, kertasnya saya jagain. Nanti kalau udah baikan suruh dia ke sini ngambil sendiri gitu ya. Si cowoknya jawab, "Oke, I'll do that." Ya, saya akan melakukannya. Si ceweknya jawab, "Have a nice day, James." Apa? Have a nice day itu apa, guys? Semoga harimu menyenangkan gitu ya. Semoga harimu menyenangkan, Jim, gitu. Si cowoknya jawab, "You too, Mrs. Kelly." Kamu juga ya, Anda juga, Bu Kelly, gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, what do the speakers mainly discuss? Nomor 1 ya, what do the speakers mainly discuss? Apa yang utamanya lagi mereka obrolin? Mana nih jawaban yang paling tepat, guys? Oke. Apakah yang A sick friend, teman yang sakit? Apakah yang B math class, kelas matematika? Bisa jadi. Yang A juga bisa jadi, guys. Yang C school policy, ketentuan sekolah atau kebijaksanaan sekolah atau peraturan sekolah. Kalau yang D the man's test, tesnya si cowok. Yang paling utama jadi pembahasan mereka adalah gimana, guys? Jawabannya adalah yang C, guys, peraturan sekolah. Jadi mereka ngobrol intinya mereka obrolan mereka itu ya ini, nggak boleh diambil orang lain, harus dia sendiri. Itu udah peraturan sekolah ya. Intinya ada di situ, guys. Nomor 2-nya, why can't the woman give Terry Young's test to the man? Kenapa si cewek atau si sekretaris ini tidak bisa memberikan tesnya Terry Young ke si cowok ini, ke si Jim Raleigh ini? Apakah yang A, it is against the law, itu melanggar peraturan, melanggar hukum, melanggar peraturan lah intinya ya. Kalau di kampus kan peraturan lah intinya ya. Kalau yang B, the man is not a member of Terry's family, si cowok ini bukan anggota keluarganya Terry. Bukan ya. Ya meskipun keluarga pun juga nggak akan dikasih kan kertasnya. Kalau yang C, the woman cannot find the test, si cewek nggak bisa nemuin tesnya. Nggak ada kok. Kalau yang D, Terry was too sick to take the test, Terry terlalu sakit untuk ngerjain tesnya. Nggak boleh diambil karena melanggar peraturan ya. Harus diambil orangnya langsung sendiri ya. Berarti jawabannya yang A, guys, gitu. Terus what is the man's last name? Siapa nama terakhirnya si cowok? Gampang nih ya. Tadi kan Raleigh R-A-L-E-I-G-H, dia kan dibilang R-A-L-E-I-G-H kan, dia bilang gitu. Berarti yang C ya. Gampang deh ya. Kalau yang Young itu apa, Sir? Yang A itu. Yang Young itu nama si Terry ya. Temen yang lagi sakit ini namanya Terry Young tadi. Terus Purcell itu dokter ini, dokter Purcell. Dokter Purcell itu guru matematikanya mereka. Oke, kalau yang D Kelly itu si cewek, nama sekretaris itu. Ya. Dengan pertanyaannya siapa nama terakhirnya si cowok? Si cowok ya Raleigh, Jim Raleigh kan nama lengkapnya. Oke, nomor 4-nya, how does the woman feel about the policy? Bagaimana perasaan si cewek tentang policy-nya? Policy itu maksudnya kebijaksanaan sekolah itu. Dia kan tadi bilang ini ya, kan si cowok bilang gini, itu aneh. Iya, saya juga mikir gitu, terus terang saya mikir gitu, tapi gimana ya, udah peraturannya. Oke, jawabannya yang mana, guys? Apakah yang A, she agrees with it, dia setuju? Enggak. Kalau yang B, she thinks it is odd, dia pikir itu aneh. Ya, yang B bisa. Kalau yang C, she does not enforce it, dia tidak melaksanakan kebijakan itu. Enggak, dia kan melaksanakan, kan nggak dikasihkan, berarti dia melaksanakannya. Terus she's angry about it, dia marah. Enggak dong, marah tentang itu enggak, berarti yang B ya, dia pikir itu aneh ya, dia juga mikir itu aneh. Oke. Terus yang nomor 5, what will the man most probably do? Apa yang akan dilakukan si cowok kira-kira ya? Apakah yang A, call his friend, ngomong ke temennya atau menghubungi temennya lah intinya ya. Kalau yang B, go to the office to get his test, pergi ke kantor untuk ngambil tesnya, kan dia udah di kantor, tapi nggak dikasih aja. Kalau yang C, send the woman a letter, mengirimkan surat ke si cewek. Enggak loh, ngapain, kan lagi ngobrol. Kalau yang D, take the test later, ngambil tes nanti. Enggak, dia akan menghubungi temennya, ya akan bilangin ke temennya bahwa ini tesnya disimpenin nanti kalau udah baikan kamu datang ke sini, datang ke sana untuk ngambil sendiri gitu ya. Oke, yang A berarti, guys. Oke,
Gimana guys? Ada yang salah? Salah nomor berapa? Alright, kita langsung aja ke conversation 2 ya, di percakapan kedua guys. Di percakapan kedua tadi gini ya, naratornya bilang gini, listen to part of a conversation between a students and an advisor on campus. Dengarkan percakapan antara students, kalau di kampus berarti ya mahasiswa ya, bukan murid ya, mahasiswa dan advisor, penasehat ya di kampus, advisornya ya, advisor di kampus. Pertama si ceweknya nih yang kelihatannya ini ya guys ya, kelihatannya si advisornya nih yang si cewek ini, si mahasiswa yang si cowok, oke? Si cewek bilang gini, si perempuan ya, I usually advise first year engineering students to take mathematics, chemistry and introductory engineering course the first quarter. Saya biasanya menyarankan mahasiswa teknik tahun pertama untuk mengambil kursus matematika, bisa kursus atau ini ya, course itu bisa kursus, bisa mata kuliah ya guys, berarti mata kuliah lah kalau konteksnya kampus ya kan. Saya biasanya menyarankan mahasiswa teknik tahun pertama untuk mengambil mata kuliah matematika, kimia dan pengantar teknik pada kuartal pertama. First quarter itu ini guys, kuartal pertama berarti kuartal, tahu nggak kuartal guys? Kuartal itu 3 semester ya. 3 semester itu adalah ini guys, setahun yang dibagi 3 bulanan ya, 3 kali 4 kan ini ya, 12 kan ya. Berarti ada berapa 3 semester, ada berapa kuartal dalam 1 tahun? 4 kan. Nah, kuartal pertama itu Januari, Februari, Maret. Kuartal kedua April, Mei, Juni. Kuartal ketiga Juli, Agustus, September. Kuartal keempat Oktober, November, Desember gitu ya. Oke, dia sarannya adalah biasanya saya menyarankan mahasiswa tahun pertama untuk ngambil mata kuliah ini ya, matematika, kimia dan perkenalan tentang teknik ya. Terus si cowoknya atau si mahasiswa bilang gini, that's only three classes. Oh, cuma 3 kelas ya. Terus si advisornya atau si ceweknya ngomong gini, yes, but I'm sure that you'll be busy. Iya, tapi saya yakin kamu bakalan sibuk tuh. There are all 5-hour courses. Semuanya itu adalah 5 jam. Artinya mata kuliah 5 jam ya. And you'll have to meet each class every day. Dan kamu harus datanglah ke kelasnya itu setiap hari. The chemistry course is an additional 2-hour laboratory. Dan untuk kelas kimia atau mata kuliah kimia punya ini ya, penambahan waktu 2 jam untuk labnya, laboratorium, praktek laboratorium. Si mahasiswanya ngomong, si cowoknya ngomong gini, so that would be 17 hours of class a week. Oh, jadi akan totalnya 17 jam ya, kelasnya seminggu itu 17 jam totalnya seminggu. Si advisornya atau si ceweknya bilang gini, that's right, betul. Terus si cowoknya nanya, okay, which mathematics course do you think I should take? Mata kuliah matematika yang mana yang seharusnya saya ambil ya? Gimana menurutmu gitu ya? Si ceweknya jawab, have you taken very much math in high school? Kamu udah ini udah banyak ambil kelas matematika nggak di pas waktu SMA? Kenapa nanyanya gitu? Karena ini kan baru masuk, ini kan maba ini ya. Si cowok ini maba ya, mahasiswa baru ya, kan di first kuartal pertama. Kamu udah ngambil banyak kelas matematika nggak di pas waktu di SMA itu? Si cowoknya jawab, 4 years, selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu I had algebra, geometry, trigonometry. Saya itu belajar aljabar, geometri, trigonometri. Terus si ceweknya jawab, good, bagus tuh. Yeah, then I suggest that you take the math placement test. Saya saranin kamu untuk ngambil ini ya, placement test ya, tes penempatan matematika ya. Tes penempatan atau placement test itu kayak kita dites dulu guys untuk menentukan kita layaknya di kelas yang mana gitu ya. Kayak kalau di kelas bahasa Inggris kan kalian bakal diajakin ngobrol, bahasa Inggrisnya masih basic apa udah agak lancar, nanti kelasnya beda gitu ya. Placement test ya, tes penempatan ya. Tadi si cewek ngomong gini, good, then I suggest that you take the math placement test ya. Terus saya saranin kamu untuk ambil placement test matematika. It's over this Friday at 9 o'clock in the morning in Tower Auditorium. Saya saranin kamu di Jumat ini jam 9 pagi ya di Tower Auditorium ya, auditorium menara ya, nama tempat ya. Si cowoknya nanya,
Do I need anything to be admitted? Maksudnya saya harus ngumpulin apa gitu ya. I mean a permission slip, ya slip izinnya apa gitu ya. Saya harus ngumpulin apa gitu, KTP atau apa gitu. Si ceweknya jawab, si advisornya, no, just identification. Enggak kok, ini tanda pengenal aja. Nggak perlu izin-izin gitu ya, nggak perlu surat-surat izin, nggak perlu surat pengantar lah gitu. A driver's license will be fine. Kayaknya pakai SIM aja boleh gitu ya. Terus si cowoknya nanya lagi, do I take a chemistry test too? Apakah saya juga harus ngambil kelas kimia, tes kimia juga? Si ceweknya atau si advisornya jawab, no, chemistry 100 is designed for students who have never taken a chemistry course. Kalau kelas chemistry 100 nama kelas ya, chemistry 100 itu didesain untuk mahasiswa yang nggak pernah ngambil jurusan kimia gitu ya. And chemistry 200 is for students who have had chemistry in high school. Dan yang kelas yang namanya chemistry 200 atau kimia 200 itu untuk mahasiswa yang udah pernah belajar kimia di waktu SMA-nya gitu. Si cowoknya jawab, I've had 2 courses. Saya udah ngikutin 2 mata kuliah gitu. Saya udah pernah belajar lah intinya ya deh. Berarti ngambilnya 200 ya, chemistry 200. Si advisornya atau si ceweknya jawab, then you should take chemistry 200. Ya, berarti kamu harusnya ngambil ini yang kelas kimia 200 ya. Orientation to engineering, orientasinya ke engineering atau teknik ya guys ya, orientasinya ke teknik. And either mathematics 130 or 135 dan matematika 130 atau 135 ya, depending on the result of your placement test, tergantung dari hasil tes penempatanmu gitu ya. Come back Friday afternoon, balik aja lagi Jumat siang. I should have your score on the test by then and we can finish getting you registered. Balik aja hari Jumat siang ya. Seharusnya di Jumat siang itu seharusnya saya sudah ngedapetin nilai ujian kamu pas waktu itu ya, pas nanti itu. Dan kita dapat menyelesaikan pendaftaranmu dan kami itu bisa menyelesaikan pendaftaranmu gitu. Kamu datang kan dia ininya Jumat pagi tadi ya guys, tesnya Jumat pagi jam 9 ya. Siang kamu kesini ke kantor saya lagi aja, nanti hasilnya udah muncul kok, intinya kayak gitu guys. Pertanyaannya nomor 1 ya guys ya. Pertanyaan nomor 1 adalah what is the purpose of this conversation? Apa tujuan dari percakapan ini? Apakah yang A, to register the students for classes, untuk mendaftarkan si mahasiswa untuk kelasnya? Iya ya, betul yang A itu ya, bisa ya. Dia mau masuk kelas, dia milih jurusan, milih kelasnya itu loh guys. Jurusannya kan memang teknik ya, tapi kan nanti kan milih mata kuliahnya bisa milih gitu kan. Yang A bisa, yang B to register the student for placement test, untuk mendaftarkan si murid ke placement test. Enggak, dia tuh tujuannya dapetin mata kuliah kan, kelas-kelasnya kan, bukan placement test. Placement test kan ini karena disuruh aja sama advisornya. Oke, jadi kurang tepat. Kalau yang C, to help the student change his major field of study, dia mau merubah jurusan kuliahnya, enggak ya. Kalau yang D, to advise the student about the orientation to engineering program, untuk memberi saran, menasihati si mahasiswa untuk orientasinya dia di program teknik, enggak. Berarti jawabannya adalah yang A, dia mau dapat kelas lah intinya ya. Kalau yang nomor 2, how many classes does the woman advise the man to take? Berapa banyak kelas yang si cewek sarankan untuk diambil si cowok? Si advisor ya, dia saran dari advisor untuk diambil oleh si cowok ini, si mahasiswa ini. Apakah A 2, B 5, 5, C 3, 3, yang D 17, 17. Gampang nih ya, jawabannya adalah yang C ya, 3 ya. Dia kan tadi ngomong, biasanya saya sih nyaranin ini 3 kelas tuh, 3 mata kuliah ya. Ada ini tadi ya, matematika, kimia, sama pengenalan teknik kan tadi yang di obrolan pertamanya mereka tadi ya kan. Gitu guys. Kalau yang nomor 3, what does the man need to be admitted to the examination? Apa yang dibutuhkan si cowok agar dapat mengikuti pemeriksaan, mengikuti ujiannya lah ya. Gampang ya, suruh ngasih SIM ya. Gampang ini. Berarti jawabannya yang A ya guys ya. Ya kan tadi si cowoknya nanya, saya perlu ngumpulin apa nih? Apakah ada slip izin, surat pengantar atau apa gitu? Katanya nggak usah, SIM, pakai SIM aja bisa gitu ya.
Berarti yang A. Kalau yang B itu permission slip, slip izin bukan. Kalau yang C registration card, kartu registrasi bukan. Nothing tidak juga, berarti yang A jawabannya. Oke, terus nomor 4-nya, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si cewek atau si advisornya ini? Apakah yang A, the man should return Friday afternoon, si cowoknya harus kembali lagi ke situ Jumat siang? Iya, ada dia ngomong gitu, iya. Kalau yang B, the man should complete his registration now, harus melengkapi registrasinya sekarang juga. Enggak, registrasinya nanti aja Jumat siang, pas kalau udah placement. Dilihat dulu skillnya seberapa gitu ya, takutnya nanti nyesel gitu ya. Jangan registrasi sekarang. Ngeliat dulu, kan dia paginya Jumat pagi mau placement ya guys ya, mau tes penempatan. Nah baru nanti siangnya keluar hasilnya, baru dia registrasi di situ gitu guys. B kurang tepat ya. Kalau yang C, the man should take 5 classes, enggak ada. Si cowok harus ngambil 5 mata kuliah, enggak. Kalau yang D, the man should schedule the math 130 class, harus si mahasiswa ini harus menjadwalkan kelas 130. Enggak. Itu ketika placement test lah intinya. Tadi kan dia ngomong then you should take chemistry 200, orientation to engineering, and either mathematics 130 or 135 depending on the result of your placement test kan. Maka artinya Anda harus mengambil kimia 200, kelas kimia 200, orientasi teknik dan matematika 130 atau 135 tergantung pada hasil tes penempatan Anda. Maksudnya 135 itu nama mata kuliahnya ya. Kamu kan mata kuliah ada yang kimia 100, kimia 200, matematika 130, matematika 135 ya. Ini tergantung ini ada placement testmu aja gitu loh ya. Jadi yang suggestnya dia yang paling penting itu adalah ya udah ini Jumat kesini gitu loh intinya ya. Kita pilih yang A guys, alright, karena lebih pas gitu ya, lebih pas. Kalau ini yang D ini terlalu teknisnya dia di placement ya. Dia placement dulu, nanti lihat hasil dari placement itu kamu bisa masuk ke kelas kimia yang mana, kimia nomor berapa sama matematika nomor berapa gitu guys. Alright, nomor 5-nya, what do we know about the students? Apa yang kita tahu tentang si mahasiswa ini? Apakah yang A, he is majoring in mathematics, dia itu jurusannya matematika. Kalau yang B, he has never taken a chemistry course, dia tidak pernah belajar kimia lah intinya ya. Enggak, di SMA udah dia. Kalau yang A, majoring in mathematics, belum bentar. C, he is a freshman, dia tuh freshman tuh maba ya guys ya, mahasiswa baru ya. Belum ada mata kuliahnya ya. Belum ada jurusannya udah ada, cuman nggak disebutin ya. Apa teknik gitu ya mungkin ya. Kalau dari ABC sih yang paling pas sih ya C, dia maba ya. Belum ada jurusan kan, yang kalau kita pilih A belum tentu dia jurusannya matematika, karena di teknik kan juga ada matematika. Oke, sementara C ya. Terus kalau yang D, he does not like his advisor, dia tidak suka sama penasihatnya, pembimbingnya. Enggak, berarti yang C ya guys. Dia itu maba, intinya dia itu maba. Yang pasti dia tuh seorang mahasiswa baru yang masih bingung gitu ya guys ya. Oke. Alright guys, oke, gimana? Ada pertanyaan gak? Silakan nanya di kolom komentar ya guys ya. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English guys. Ya, bagikan channel ini ke teman-temannya yang juga lagi belajar bahasa Inggris ya guys ya. Semoga bermanfaat. Alright, thank you very much. Terima kasih banyak. Lanjutin ke exercise 15 ya, 15.